Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola. Nah, langsung aja sekarang jam 8 ya. Dan gua habis nonton konferensi pers Messi setelah kemarin Laporta yang benar-benar dengan emosional dihadirkan beberapa pemain alumni Barcelona, ada Puyol, ada Xavi. Sangat emosional sekali. Mungkin kalau lu yang nggak nonton, gue nggak bisa ceritain panjang ya. Lu bisa baca di beberapa media atau lu cari cuplikannya. Yang jelas yang gue tangkep adalah dari kemarin kan memang ada 3 pihak. Ada Barcelona Laporta, ada Messi dan manajer, dan ada La Liga dengan tebasnya. Kemarin kita tahu kalau si Laporta kayak mengeluarkan jurus gitu. Gua ngelempar ke La Liga, gua ngelempar juga ke Messi. Walaupun sama-sama Messi mau tetap bergabung dengan Barcelona dengan penurunan gaji 50%. Sama sebaliknya Laporta masih juga mau dengan Messi ada di Barcelona, tapi tetap nggak tembus dengan peraturan yang nggak bisa difleksibelkan. Kok fleksibelkan? Nah, sedikit gue ceritain. Messi beberapa kali nangis. Messi selalu bilang ya bener-bener berat banget ninggalin rumah. Apalagi dalam situasi belakangan, gue nggak bisa ngelihat penonton yang biasanya sorak-sorak di Camp Nou. Ya, gue nggak bisa ngasih kayak kata-kata perpisahan buat fans Barca di stadion gitu kan. Dengan cara ini Messi pasti sedih banget. Gue ngeliat juga medsos rame, bukan cuma fans Barca ya, ternyata orang-orang yang mungkin lahir di 80-an, 90-an, penikmat sepak bola zaman yang udah lama, itu pasti ada emosional sama Messi ya. Itu respect, pasti sedih. Gak usah ngomongin gue, yang bukan fans Barca aja yang ngeliat Messi dikasih standing applause nangis. Ya, nanti akan gue ceritain tentang fans Barca yang cinta Barca sebelum ada Messi dan fans Barca yang datang gara-gara ada Messi. Ya intinya adalah Messi mengeluarkan tangisan. Gua yakin karena Messi bukan politisi dan bukan orang yang pandai kayak ngerangkai kata dengan cara diplomatis, tapi itu adalah yang benar-benar dari dalam hatinya Messi. Yang diucapkan Messi benar-benar dari dalam hatinya Messi. Gue yakin Messi cinta dengan Barcelona sampai nangis-nangis. Ya bahkan sampai ada pertanyaan, lu bisa stay gak, lu kayak jangan bercanda dong gitu, kayak udah dah lu ngegertak doang kan. Enggak bisa, gue nggak ngasih harapan ke lu. Dan ya udah, daripada gue jadi beban di tim, lebih baik gue keluar. Ya mudah-mudahan ada era gitulah selain setelah gue. Anjir, gue masih ada ini loh, sedih-sedihnya loh. Nah, ya lu bisa nonton inilah, cuplikan ulang lah. Gue gak bisa ceritain banyak. Langsung aja. Karena dari kemarin ada beberapa perspektif yang bilang ya siapa yang salah nih, atau siapa yang kalah, siapa yang menang. Ya walaupun pada intinya tetap Messi keluar. Nah, Messi membalikan lagi bola ke kayak, ya gue udah bisa kayak begini. Cuma Laporta juga yang udah bantu gue, ya nggak bisa berbuat apa-apa gara-gara ada peraturan. Nah, kayak seakan-akan kayak ngelempar bola lagi. Tapi kayak nggak usah diharapin lagi. Messi udah nggak di Barcelona lagi. Nah, tapi banyak orang yang beranggapan kayak ini Messi gimana sih nggak loyal nih sama Barcelona. Masa gajinya cuma diturunin 50%? 50% diturunin, bukan masa gitu. Kayak ya itu memang harga yang pas buat dibayar buat seorang Messi. Kalau menurut gue pribadi nih. Ada yang bilang Messi juga kayak matre gitu. Messi matre. Ya, ibaratnya nih, gue akan rela nggak digaji kalau gue kerja di sebuah perusahaan. Katanya ini Coach Justin nih, gue kerja di perusahaan yang udah bertahun-tahun sehingga gue dapat beberapa triliun. Tapi ketika suatu saat nanti gue nggak digaji, gue tetap bersedia gitu. Maksud gue gini,
bedain gitu, elu ya elu, Messi ya Messi gitu kan. Ya walaupun bukan semua orang bebas berspekulasi ya. Kalau elu yang bilang Messi matre, ya tolong bedain aja gitu, elu ya elu, Messi ya Messi. Sesimpel kalau kenapa pemain lain yang tua pindah ke klub yang mau gaji nggak terlalu jauh, dianggapnya realistis karena urusan perut gitu kan. Sementara Messi nanti kalau seumpama pindah ke Paris Saint-Germain yang paling besar kemungkinannya, dianggap matre gitu kan. Nggak apa ya, bias lah, bias. Dan kalau misalkan memang Messi matre ya, kalau misalkan Messi matre dulu di saat harga Messi lagi tinggi-tingginya, di saat itu juga kayak tim-tim Chelsea lagi banyak duit terus nawar Messi, dia udah pindah kalau dia matre. Waktu Madrid mau ngambil borongan 3 tuh yang Ronaldo, Kakak, Messi mau diambil, mungkin udah pindah kalau dia matre, kalau dia mikirin duit. Ya menurut gue 50 sih udah loyal lah menurut gue lah. Nanti akan gue jelasin lagi. Dan kita nggak pernah tahu, ya kita nggak pernah tahu apa yang menjadikan, kenapa apa yang menjadikan sih? Kita nggak pernah tahu tuh orang tersebut, kebutuhan orang tersebut apa tuh kita nggak pernah tahu gitu. Ya mungkin orang bisa ngomong, gue mau nggak digaji gini. Ya kebutuhan lu mungkin nggak sebanyak Messi. Kita nggak tahu, mungkin Messi di belakang layar nih ngidupin berapa orang. Nggak tahu Messi di belakang nih, ya entah bayar pajak atau punya utang lagi, atau ada bisnis yang mau dijalanin. Sehingga kayak Messi ya nggak mau gitu kalau gratis. Ya aneh aja sih menurut gua kalau Messi dibayar gratis. Itu nggak, aneh aja. Karena apa yang kita lihat di media, apa yang kita lihat di medsos, di TV, kayaknya itu belum semuanya gitu. Orang tuh kayak nggak mungkin ngasih tahu segala dapurnya gitu buat konsumsi publik. Dan hal-hal yang kayak gini itu baru ketahuannya nanti. Makanya ini drama Lionel Messi menarik banget buat dibahas. Ya dibahas satu persatu gitu. Nanti belum La Liga ngomong. Nanti gue yakin nih Messi akan terus bergulir nih berita Messi gitu kan. Karena kayak beberapa kasus ya di mana-mana lah, kalau misalkan ada konspirasi, kita baru tahu 10 tahun atau 15 tahun akan datang gitu kan. Bahkan kayak yang paling deket, nggak usah yang deket deh, Figo ke Madrid gitu, misterinya kan belum kebongkar sampai sekarang. Nggak mungkin gara-gara tiba-tiba plek pindah kayak Materazzi nyundul Zidane. Spekulasi semua isinya sampai Materazzinya speak up tahun 2016 gitu. Ini akan terus bergulir, akan terus menarik cerita Messi buat disajikan ya. Tapi kalau untuk urusan Messi matre, gue nggak terlalu sepakat. Kalau Messi matre udah pindah jauh-jauh hari, agennya pun mungkin ada lobby underground. Gue nggak tahu kalau Messi matre, kayaknya akan seperti itu. Karena orang Amerika Latin, pemain-pemain Amerika Latin, siapa sih yang pakai agen-agen yang matre mata duitan? Ya rata-rata pemain Eropa yang bener-bener lebih secara di negara lebih maju, orangnya lebih perfeksionis, yang nggak mikirin, secara emosional dengan saudara-saudaranya mungkin nggak terlalu mikirin. Ya kayak Donnarumma sama Raiola, yang dipegang-pegang Raiola kan orang-orang yang duit. Bisa lah kita bilang matre, karena Raiolanya matre, dianya nurut sama Raiola gitu. Sementara Amerika Latin tuh, orang-orang sono tuh kultur ini agak kejauhan, tapi kayaknya enak buat dibahas. Dia tuh yang kedekatan emosional sama saudaranya tuh bener-bener ya deket. Gue gak tahu kayak Messi hidupin berapa orang, yang tadi gue bilang. Makanya Neymar pun punya klausul, seminggu sekali harus ada teman gue dari Brazil datang. Buat apa, gue nggak terserah, yang penting gue ketemu teman-teman gue. Yang kayak gitu-gitunya kan kita nggak tahu tuh di balik layarnya seperti apa. Jadi kalau Messi matre, belum lah buat gue lah. Messi orang yang masih harus dibayar dengan harga, dengan value-nya Messi yang ada, masih tetap harus dibayar dengan harga yang ada. Itu Messi. Emosional bro, gila. Gua fanboy Xavi Hernandez. Dan gua sedih Messi cabut. Beberapa hal ya, kayak gue ini 2 tahun lagi nih mungkin gue akan ke Camp Nou, gue akan ke Barcelona.
gue udah ngebayangin Messi tanda tangan kontrak 5 tahun, stay di Barca. Gue kesono, Messi megang bola, gue teriakin Messi, Messi, Messi. Tapi Messi udah nggak ada, Xavi udah nggak ada, Iniesta udah nggak ada. Tinggal Pak Duka Lord Braithwaite. Ikan Braithwaite kayaknya nggak gue teriakin sih. Selain gue teriakin ya, kalau gue samperin Messi tuh kalau masih ada, gue akan turun ke bawah. Ya gue akan turun ke lapangan. Entah gue peluk, gue apain lah si Messi. Yang jelas mau kepala gue diinjek-injek kayak sama petugas sono yang nggak sebanding sama gue ketemu Messi, gue peluk di lapangan. Niatnya kayak gitu. Tapi ternyata ya tinggal Braithwaite, tinggal Depay. Braithwaite mah nggak bakal gue teriak-teriakin. Ya mungkin gue teriakin Braithwaite, selain gue teriakin gue turun ke bawah, gue gatak palanya, tek. Ya yang bikin banyak lah fans-fans yang udah lama seneng sama bola, gue yakin ikut merasakan emosional Lionel Messi di Barcelona lah. Banyak orang yang pengen Messi bertahan. Sampai wartawan pun ada yang nangis, gue lihat ketika nanya kayak nggak kuat. Ah gila nih Messi. Dan ini yang gue bilang, ada lagi statement yang ya ini emang statement mainstream, statement yang sakral juga. Kalau klub itu lebih dari segalanya, klub itu lebih dari pemain, staff, ya klub lebih besar dari apapun intinya. Itu gue setuju, iya. Tapi semenjak ada Messi, selama Messi berkarir, Messi di atas, bisa gue bilang Messi di atas klub. Bisa gue bilang Messi malah di atas sepak bola ketika lagi tinggi-tingginya. Tahan dulu, ini mungkin lu banyak yang gak setuju. Ya gak apa-apa, gak setuju juga gak apa-apa. Banyak orang yang gak suka Barcelona tapi suka Messi. Banyak orang yang sebenarnya gak tahu bola tapi gara-gara Messi jadi tahu bola. Orang jago di tahun 2000-an, kaki kiri, orang jago dibilang apa? Ih mainnya kayak Messi. Orang jago, ya Messi gitu lebih se-influence apapun menurut gue. Ya kalau kata-kata gue ini gue ketinggian, Messi setengah-setengah lah. Di tahun kemarin beberapa 20 tahun lah mungkin Messi adalah Barcelona, Barcelona adalah Messi. Tuh kalau udah tadi ketinggian ya. Karena gini, sebelum ada Messi, dominasi Madrid kan kacau nih. Maksudnya Madrid, ya Barcelona. Nggak sesadis ketika Messi masuk gitu. Ketika Messi masuk, banyak banget titel-titel yang dikasih, trofi-trofi yang dikasih buat Barcelona gitu kan. Iya Messi diselamatin sama Barcelona. Iya Messi dibiayain suntik hormon sama Barcelona. Kalau nggak ada Barcelona nggak ada Messi. Lihat dong dari sisi yang lain. Kalau nggak ada Messi di Barcelona ya, kalau ibaratnya kita perang nggak ada pedangnya, ya gue bisa bilang dengan adanya Messi di Barcelona, Barcelona tuh di Eropa banyak bicara lah. Ya mungkin kontribusi Messi di Eropa 3 lah ya, Liga Champions lah. Walaupun 2006 dia belum land up ya kalau nggak salah. Tapi ya itu, dengan adanya Messi kayak buat musuh jadi takut. Buat di sisi lain memang kayak kalau power lu nggak kuat banget berhadapan dengan Messi, dengan satu tim dengan Messi, lu akan ketutup. Tapi kalau emang lu jago, lu bisa sama Messi. Ya nggak bisa sih sama Messi, bisa ngikutin lah. Bisa kayak Neymar, bisa kayak David Villa, bisa kayak Alexis, Pedro. Kalau emang mental lu ini berarti emang yang lainnya mediocre. Masa salahin si Messi-nya yang terlalu powernya gede? Ya Messi powernya memang segitu. Kalau yang lain bisa ngimbangin, lu jadi Barcelona yang menakutkan. Kalau lu nggak bisa ngimbangin Messi, jadi Messi yang bawa Barcelona. Pernah gak ada orang yang ada kayak Messi, misalkan ada satu tim ketika yang salah, ketika kalah yang disalahin Messi, ketika menang yang diomongin Messi, ketika seri pun yang diomongin Messi. Kok bisa kalah sih padahal udah ada Messi? Kok menangnya cuma segini doang padahal ada Messi? Messi doang. Ini gue kelihatan kayak fanboy Messi ya. Kayak fanboy Messi ya. Ya tapi kalau menurut gue itulah yang terjadi. Gue nangis ketika Xavi pergi. Tapi ya
Nanti akan gue ceritain lagi. Jadi kalau kata-kata gue ketinggian tadi, kalau Messi di atas Barcelona, Messi di atas sepak bola, ya udah deh, Messi setengah-setengah sama sepak bola, sama Barcelona. Karena ya piala yang dapat tadi, ya lu cari deh Messi, kliknya Messi aja, karena trofinya Messi itu trofi yang udah ada di Barcelona. Itu. Nah sekarang gimana nih buat fans Barcelona? Caranya move on. Ya harus tetap move on. Karena ada dua perbedaan nih. Orang yang udah ngefans sama Barcelona dari lama, dari tahun 80-an, dari tahun 90-an, dari sebelum ada Messi, sama orang yang ngefans sama Barcelona ketika ada Messi. Orang yang ngefans sama Barcelona, gua yang sebelum ada Messi beberapa tahun lah. Jadi mungkin yang gua nggak terlalu legowo banget, jujur gue tetap galau Messi pergi ya, tapi nggak selemah nggak seberasa hancur banget kayak di saat Messi yang membawa lu ke Barcelona. Yang dulu fans-fans sebelum ada Messi di Barcelona mungkin udah tahu nih naik turunnya Barcelona, mungkin udah tahu berangkatnya dari nolnya Barca, berangkat jatuh bangunnya Barcelona. Ketika beda dengan fans yang Barcelona tahun 2000-an lah, yang udah ada Messi, itu Barcelona ingat lagi ada di masa kokoh-kokohnya, di masa keemasannya. Tapi yang perlu kita ingat, ya makanya mungkin fans-fans Barcelona yang sebelum ada Messi kayak lebih tenang menghadapi ini, lebih legowo. Yang perlu diingat adalah sepak bola sedinamis itu. Ada masa kejayaan, ada masa jangan hancur ya, ke biasa-biasa aja ya. Karena sebelum Barcelona ngalamin seperti ini buat yang fans Barcelona ketika ada Messi ya, dulu itu pernah dialamin sama fans Parma. Ketika Parma lagi sangar-sangarnya, yang ada konflik, akhirnya pemain Parma hilang-hilangan. Ketika mungkin fans Milan pas ada Maldini, tuh, wah siapa yang ngalahin, gila Milan line up-nya sangar-sangar ya. Sampai Kakak, akhirnya Milan ambles. Nah dia udah ngerasain duluan. Jadi lu buat yang ngefans sama Barcelona baru-baru, perasaan ini tuh udah pernah dirasain sama fans-fans kayak Milan, Parma, kayak ya Inter lah pernah waktu Recoba gitu, Juventus ya pokoknya pernah dirasain. Bahkan kayak ketika Liverpool kehilangan Gerrard, itu nangis semua. Jadi itu wajar. Karena apa? Gue tau lah, nggak usah Lionel Messi yang bikin lu cinta sama sepak bola, yang bikin lu cinta sama Barcelona. Kita band kesayangan kita bubar aja nangis lu. Ya nggak nangis lah, sedih anjir. Gue nggak ngelihat band gue nggak usah bubar, satu personil keganti aja, keganggunya atau susahnya kayak gimana kita, aduh. Karena kalau band rata-rata tuh yang nemenin kita beranjak, bertambah umur, yang nemenin kita dewasa gitu. Wah gue tahu dah, nih fans Barcelona yang ngefans sama Messi gimana rasanya. Nah, jadi gue yakin Barcelona udah gak kayak dulu. Barcelona, kalau mau diambil positifnya, jangan mikir Barcelona end of era. Kita mikirnya adalah Barcelona new era. Bener new era. Gak adanya Messi atau nanti gak adanya Ronaldo, itu memang sisi negatifnya banyak. Secara menginfluence kedua pemain tersebut. Messi lah terutama ya, yang masih kita bahas di La Liga kayak apa. Ya daya tarik Messi untuk sepak bola, daya tarik Messi untuk bisnis, untuk sponsor, penjualan jersey banyak. Itu akan hilang, akan gak ada. Tapi di sisi lain nanti akan kembali kompetitif. Akan gak ada dominasi yang jomplang, atau lu yang suka judi gak ada dominasi yang gak ada ngerusak pur-puran. Karena nanti akan stabil, akan seimbang, akan kompetitif. Itu akan terjadi lagi kayak pernah Liga Italia, kayak pernah ya Liga Inggris gitu. Mungkin nanti kayak Paris nih, lagi masa kejayaan Paris. Mungkin nanti masa kejayaan Paris yang akhirnya orang pada
ngebahas Paris gitu kan, istilahnya dulu kayak ngebahas nggak MU nggak makan, ntar nggak Paris nggak makan gitu kan. Akan seperti itu gitu. Kita nggak tahu, nggak pernah ngerasain jadi fans Olympique Marseille mungkin yang pernah ngagetin juga di Liga Champions dulu. Sekarang udah nggak ada kabarnya lagi. Jadi tenang. Yang jelas adalah kita beruntung lahir di era dimana Messi lagi berkarir. Itu gue tahu sedihnya gimana ditinggal Messi yang nemenin lu ngefans sama Barcelona, Messi yang nemenin lu, mungkin lu SSB bisa terinfluence dari Messi, lu masuk sekolah bola, lu masuk apapun gara-gara ngefans Barcelona dan Messi, terus Messi pergi, gue tahu kayak gimana rasanya. Tapi itu ya, nanti akan ada yang kompetitif lagi, nanti akan ada yang lebih seru lagi, walaupun levelnya nggak se-Messi. Tapi kita tunggu aja. Yang jelas, gua ngerasa bersyukur bisa lahir di era Lionel Messi berkarir. Gua bisa bersyukur bisa ngelihat skill-skill yang nggak masuk logika yang dibawa sama Messi. Gua masih bisa bersyukur hidup di era Messi lagi berjaya. Ketika nongkrong bahas bola, lu bahas Messi. Banyak video kayak di daerah timur, orang lagi seru-serunya di pangkalan ojek bahas Messi Ronaldo. Segitu serunya itu kita hidup bisa menonton Messi. Jadi ya udah, Messi aja bilang yang akan terjadi akhirnya terjadi. Walaupun nggak mau ya tapi tetap terjadi. Daripada gue jadi beban, ya udah gue keluar biar beban Barcelona nggak terlalu banyak. Messi un club akan jadi Messi un club. Ya, Messi aja bisa move on, lu harus bisa move on buat Barcelona. Jadi terima kasih buat Messi ya. Dari gua mah lu nggak bakal denger Messi, tapi gua ini mengungkapkan aja ya, udah nemenin gua cinta sama sepak bola, udah nemenin gua ya makin cinta sama Barcelona, udah nemenin gua jadi saksi ada orang hebat nggak masuk akal. Ya, Messi mungkin alien di lapangan, tapi di kehidupan nyata Messi tetap manusia. Ya, dia masih mau ngehidupin orang-orang yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kegiatan dia di luar sono kayak apa. Yang jelas, kalau untuk duit nggak ada orang yang nggak butuh duit. Ya, terima kasih. Drama ini pasti bakal seru karena La Liga belum ngomong, dan apa yang terjadi ini nggak bisa diungkapkan seminggu atau sebulan. Mungkin nanti akan keungkap kenapa ini bisa terjadi. Ya, cintain terus sepak bola, cintain terus diri lu. Ya, sehat-sehat. Dan ya, sudah. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesetahuan.